Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Damasari dengan NIM 2101 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tentang pengembangan karakter dan etika. Oke. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui dan sebagai bentuk bahan-bahan diskusi dari materi mengenai pengembangan karakter dan etika? Nah, yang pertama itu ada pengertian pendidikan karakter. Yang kedua ada fungsi dan tujuan pendidikan karakter. Yang ketiga model-model pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Yang keempat ada contoh nilai etika dalam pendidikan karakter. Dan yang kelima ada pendidikan karakter untuk membangun keberadaan bangsa. Nah, kali ini karena kita mempelajari sekolah pendidikan, jadi saya mengaitkan dengan pendidikan karakter. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian pendidikan karakter. Nah, apa sih pengertian dari pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana, prasarana, dan pembiayaan atas kerja seluruh warga di lingkungan sekolah. Nah, next kita masuk ke tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Nah, pertama ada tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk membangun dan mengembangkan karakter peserta didik pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan agar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur menurut ajaran agama dan nilai-nilai luhur dari setiap butir sila Pancasila. Nah, kemudian yang tujuan yang kedua itu untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pendidikan karakter dan akhlak mulia serta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Nah, kemudian ada fungsi pendidikan karakter, yaitu untuk menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tadi kita sudah ke tujuan dan fungsi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke model-model pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama ada model otonomi, yang kedua ada model integrasi, yang ketiga ada model ekstrakurikuler, dan yang keempat ada model kolaborasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai model-model pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah model otonomi. Nah, model otonomi ini itu yang memposisikan pendidikan karakter sebagai sebuah mata pelajaran. Kemandirian menghendaki adanya rumusan yang jelas seputar standar isi, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, dan ajar, metodologi, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian kalau model integrasi yaitu yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran yang ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pengajar karakter atau karakter edukator. Nah, kemudian kalau model ekstrakurikuler, model ketiga itu yang menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan di luar jam sekolah. Itu kayak dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pertama melalui suatu kegiatan ekstrakurikuler
yang dikelola oleh pihak sekolah dengan seorang penanggung jawab. Yang kedua, itu melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memiliki kapabilitas dalam pembinaan karakter. Nah, kemudian yang ketiga itu ada model kolaborasi. Yang keempat ya teman-teman, mohon maaf. Yang keempat ada model kolaborasi, yaitu berupa kolaborasi dari semua model merupakan upaya untuk mengoptimalkan kelebihan dan setiap model dan menutupi kekurangan masing-masing pada sisi lain. Dengan kata lain, model ini itu merupakan sintesis dari model-model terdahulu. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa wadah yang memberikan model itu adalah wadah yang memberikan ruang gerak pada pendidikan karakter. Nah, selanjutnya, agar gerak terlebih efektif dan efisien diperlukan pemilihan metode pembelajaran dalam upaya pembentukan karakter yang positif pada dalam diri siswa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh nilai etika dalam pendidikan karakter. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada empati, yang ketiga ada rasa hormat, yang keempat ada tanggung jawab, dan yang terakhir itu ada kejujuran. Nah, saya akan berikan contohnya. Yang pertama yaitu integritas. Jadi integritas ini adalah melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan serta memiliki prinsip moral yang kuat. Seorang individu yang memiliki integritas tinggi akan mempertahankan kejujuran dan menjaga komitmennya terhadap nilai-nilai yang benar meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Kayak misalnya contoh, ada seseorang siswa yang tetap menjaga integritasnya untuk tidak mencontek, walaupun dia ingin mempunyai nilai yang tinggi gitu. Tapi dia tetap berpikir bahwa mencontek itu perbuatan yang salah, perbuatan dosa, tapi dia tidak melakukan hal itu walaupun dia tuh ada keinginan aku pengen dapat nilai tinggi tapi aku nggak boleh mencontek. Nah itu dia salah satu contoh dia sudah menanamkan nilai etika dalam pendidikan karakter. Kedua ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta bereaksi secara positif terhadap kebutuhan dan penderitaan mereka. Pada nilai empati ini akan membantu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mendorong perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Kayak misalnya contohnya, seseorang siswa itu memiliki empati akan membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan belajar dan berempati terhadap perasaan mereka. Nah, kalau ini membantu kesulitan teman dalam belajar itu boleh, tapi kalau membantu dalam proses mencontek itu salah. Jadi mungkin teman-teman karena udah dewasa udah bisa membedakan ya. Kemudian yang ketiga ada rasa hormat. Rasa hormat ini melibatkan penghargaan dan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia setiap individu. Nilai ini mendorong pengakuan akan keberagaman, menghormati perbedaan, dan menghindari perilaku. Contohnya itu kayak seorang siswa yang memiliki rasa hormat akan menghargai pendapat orang lain, menerima keberagaman budaya, dan tidak memperlakukan teman sekelas dengan tidak adil. Jadi contohnya adalah seperti itu teman-teman. Jadi walaupun misalnya kita lagi diskusi, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain ya. Kita nggak boleh egois, jadi kita ya harus menerima pendapat orang lain. Dan kalian kalau bisa jangan membanding teman, kayak misalnya ini dekat dengan aku harus lebih milih pendapat dia gitu. Nah itu gak boleh, karena kita tidak boleh membeda-bedakan dan kita harus bisa bersikap adil. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kesadaran akan tugas dan kewajiban yang dimiliki individu terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Nilai ini melibatkan sikap proaktif, akuntabilitas, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Nah, contohnya adalah seorang siswa yang bertanggung jawab akan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, merawat lingkungan sekolah, dan membantu orang lain ketika dibutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu nilainya adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini melibatkan keterbukaan, ketulusan, dan ketepatan dalam berbicara dan bertindak. Nah, individu yang jujur akan memegang prinsip kebenaran dan menghindari berbohong atau mengelabui orang lain. Nah, contohnya adalah
Seorang siswa jujur akan mengakui kesalahan yang dilakukan dan memberikan informasi yang akurat dalam setiap situasi. Nah, yang terakhir itu pendidikan karakter untuk membangun keberadaban bangsa. Nah, pendidikan karakter untuk membangun keberadaban bangsa itu apa sih? Yaitu kearifan dari keanekaragaman nilai dan budaya kehidupan masyarakat. Nah, kearifan itu segera muncul jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural yang terjadi. Oleh karena itu, pendidikan harus diletakkan pada posisi yang tepat, apalagi ketika menghadapi konflik yang berbasis pada ras, suku, dan keagamaan. Nah, ada kata-kata dari Mufti Nawaz Waspodo, yaitu pendidikan karakter bukanlah sekedar wacana, tetapi realitas implementasinya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tindakan dan bukan simbol atau slogan, tapi berpihak yang cerdas untuk membangun keberadaban bangsa Indonesia. Pembiasaan berperilaku santun dan damai adalah refleksi dari tekad kita sekali merdeka tetap merdeka. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.